Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore malam hari ini kita bisa hadir kembali untuk memenuhi undangan Allah melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Ini adalah nikmat yang luar biasa karena tidak semua orang ditakdir bisa rukuk dan sujud. Tidak semua orang ditakdir untuk bisa melangkahkan kaki ke masjid. Maka ini takdir yang baik Allah berikan kepada kita, bisa melaksanakan kewajiban menjadi seorang hamba yang baik. Maka tidak ada kalimat yang patut kita ucapkan kecuali kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah teladan paripurna yang mudah-mudahan dengan kita bersalawat kepada beliau, cinta kita kepada beliau dan cinta beliau kepada kita tidak bertepuk sebelah kanan. Oleh karenanya mari kita awali majelis ini dengan bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ngaji pada sore malam hari ini adalah ngaji noto hati kita. Menata hati itu gak akan bisa illa bi'ilmi, kecuali dengan ilmu. Sekali lagi, menata hati itu gak akan bisa kecuali dengan ilmu. Maka ilmu yang paling benar adalah ilmu yang diajarkan
Allah di dalam Al-Quran, yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadis beliau. Maka di antara menata hati kita, Allah memberikan tugas berat kepada kita, bukan hanya yang sifatnya ibadah mahdhah saja, bukan hanya ibadah yang sifatnya seperti sholat, puasa, zakat, dan haji saja bagi yang mampu, tetapi juga kita diminta untuk menjadi orang-orang yang bisa mengurai benang kusut peradaban. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Jadi problem-problem sosial, problem-problem peradaban kita juga harus berada di dalamnya. Kata Allah, wa kadzalika ja'alnakum, dan yang demikian itu aku ciptakan kalian, jadikan kalian umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita ini umat Islam. Dijadikan apa? Ummatan wasata, umat yang tengah-tengah. Kalau dalam bahasa sepak bola, umat yang jadi wasit. Wasata itu artinya umat yang jadi wasit, tengah-tengah. Jadi wasit apa? Atas peradaban umat manusia, yang ayat ini turun itu berkaitan dengan klaim Nabiullah Isa alaihissalam. Ada orang Yahudi mengatakan bahwasanya Isa itu adalah anak zina. Na'udzubillah min dzalik. Sementara klaim kanan orang-orang Nasrani itu dengan klaim yang berlebihan mengatakan bahwa Isa itu ibnullah, anaknya Allah. Dua klaim ini saling bertentangan. Yang satu mengatakan Isa anak zina. Karena apa? Karena Isa itu lahir memang tanpa adanya seorang bapak. Memang ditakdir oleh Allah begitu, menjadi satu ayatun min ayatillah, salah satu dari ayat-ayatnya Allah, bahwa kalau Allah menghendaki maka segalanya akan bisa. Ditakdir oleh Allah Isa itu lahir tanpa seorang bapak. Maka kemudian orang-orang Yahudi mengatakan ini anak zina. Sementara orang Nasrani mengatakan bahwasanya ini adalah anak Tuhan. Nah, Islam itu datang untuk meluruskan fakta sejarah yang sebenar-benarnya, meninggikan derajat orang-orang yang mulia, orang-orang yang memang tidak bersalah, tidak berdosa, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam Quran, di antara Allah meninggikan derajatnya ibunda daripada Nabiullah Isa, yaitu Maryam. Itu di Quran kalau kita baca ada satu surat namanya surat Maryam. Itu bukti bahwa Allah mengangkat derajat, memuliakan ibunda Maryam. Bukan hanya Maryam saja, orang tuanya Maryam namanya Imran. Di Quran pun ada surat namanya Ali Imran. Ali Imran itu artinya keluarganya Pak Imran. Yang Pak Imran ini kemudian punya anak namanya Maryam. Maryam
punya anak namanya Isa alaihissalatu wassalam. Pun keluarga Imran itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul luar biasa. Bahkan tadi dicatat dalam catatan tinta emas Al-Qur'an, Ali Imran menjadi nama dari salah satu surat di dalam Al-Qur'an. Bahkan di dalam ayat dalam surat Ali Imran itu, Imran termasuk manusia pilihan di antara para nabi dan para rasul. Allah berfirman, Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Kata Allah, Innallaha astafa, sak temene Gusti Allah, istafa telah memilih. Ini yang milih Gusti Allah, pasti bukan sembarang pilihan. Kadang kita pilihan pilkada saja, yang pilih manusia itu pasti yang paling gak terbaik lah di antaranya. Ini yang pilih Gusti Allah langsung, pasti ini manusia pilihan. Siapa yang dipilih? Adam. Yang pertama Nabiullah Adam, wa Nuhan, dan Nabiullah Nuh, wa ala Ibrahim, dan keluarganya Ibrahim. Mungkin kita akan mengatakan bahwa Adam, Nuh, dan Ibrahim dipilih oleh Allah, wajar. Karena apa? Beliau seorang nabi, beliau seorang rasul. Maka kita bisa mengatakan wajar jadi pilihannya Gusti Allah. Adam dipilih oleh Allah, dalam tafsir disebutkan yang mengajarkan kepada kita, Adam meskipun nabi, rasul, pernah salah, bahkan diusir dari surga, tapi kemudian iktiraf, minta kepada Allah, diajarkan cara untuk istighfar, cara bertobat. Makanya diajarkan oleh Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kula gadah dosa ya Allah, kula maksiat ya Allah, kula durhaka ya Allah. Artinya apa? Mengajarkan kepada kita kalau kita punya salah, ya ngaku salah. Ojo wis salah nyari kebenaran, wis salah malah nyalahke orang lain. Ini enggak benar. Kalau kita bersalah, gentleman seperti Nabiullah Adam. Makanya kemudian Adam meskipun punya salah, khilaf dan durhaka kepada Allah, kemudian diterima tobat. Ini kemudian menjadi manusia pilihan. Yang kedua Nabiullah Nuh. Nuh itu diberikan oleh Allah usia yang panjang. Renarene berdakwah tapi hanya 80 orang yang iman, yang taat, yang mengikuti Nabiullah Nuh. Artinya apa? Nabiullah Nuh punya kesabaran yang ekstra. Mengajarkan kepada kita, ayo ketika kita berdakwah, jangan dakwah kemudian jadi orang yang mutungan. Kalau nggak diikuti kemudian mutung. Nah, ini tidak boleh. Kita dakwah mengikuti dakwahnya Kanjeng Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. 850 tahun berdakwah, hanya 40 pasang atau 80 orang yang beriman, yang mengikuti beliau. Ala Ibrahim, keluarganya Ibrahim. Bukan hanya Ibrahim saja. Kalau tadi Adam sendiri, Nuh sendiri, ini keluarganya Ibrahim dipilih oleh Allah. Karena apa? Karena Ibrahim di dalam mengajarkan tauhid itu sampai akhir hayat, bahkan menjelang wafatnya beliau
itu masih mengajarkan, mengingatkan untuk selalu bertauhid kepada Allah. Kalimat yang terekam di dalam Al-Quran, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini wasiatnya Nabiullah Ibrahim kepada putra-putranya, kepada zuriyah keturunannya. Innallaha astafa, sesungguhnya Allah telah memilihkan ad-din, agama kepada kalian. Maka yang diingatkan oleh Nabiullah Ibrahim, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau meninggal dunia lepas dari agama Islam. Jangan kita meninggal dunia enggak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang diingatkan oleh Nabiullah Ibrahim. Juga putra-putranya mengajarkan tauhid yang luar biasa. Bahkan dalam keadaan nazar itu sakaratul maut, masih mengingatkan kepada putra-putranya, anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Duhai anakku, apa yang akan kau sembahkan bila orang tua ini sudah tidak ada? Kalau sekarang masih hidup, masih mengingatkan kau untuk sholat, masih mengingatkan kau untuk ibadah, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kau sembah. Nah, ini kalimatnya Nabiullah Ibrahim, kalimatnya Nabiullah Ya'qub. Kalau kita bisa niru ini dalam saat-saat yang genting, dalam saat-saat nazar sakaratul maut, bisa mengingatkan anak-anak kita, luar biasa. Berarti kita setingkat Nabiullah Ibrahim di dalam mendidik putra-putra. Dan yang diharapkan dari anak kita seperti apa yang diucapkan oleh anak-anaknya Nabiullah Ibrahim. Qalu, mereka kemudian menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidah. Kami pasti akan menyembah Tuhan yang Engkau, yaitu Tuhan yang satu, ilaha wahidah, wa nahnu lahu muslimun. Dan mereka punya kebanggaan, kami ini bangga menjadi muslim. Kami bangga menjadi orang-orang yang bertauhid. Nah, kalau anak-anak kita bisa menjawab seperti jawaban anak-anaknya Nabiullah Ibrahim, insya Allah kita pun akan menjadi manusia-manusia pilihan, meskipun tidak dicatat dalam catatan tinta emas Al-Quran. Karena bagi ini menjadi contoh. Kalau kita meniru, pasti akan sama hasilnya. Nah, ini tiga orang ini, Adam, Nuh, dan keluarga Ibrahim. Barangkali kita akan mengatakan pantas mereka dipilih oleh Allah. Tapi ada kelompok yang keempat, bukan dari golongan Nabi, beliau juga bukan seorang Rasul, namanya Imran. Tapi ikut dipilih di dalam ayat itu menjadi manusia pilihan Allah. Jadi ayatnya, innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alam. Keluarga Imran dipilih oleh Allah atas alam semesta. Luar biasa. Nah, pertanyaannya, kenapa Imran ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang ini tentu akan menjadi pelajaran kita, dan ini Allah sampaikan memang untuk menjadi pelajaran kita. Di dalam ayat berikutnya kemudian Allah terangkan di antara sebabnya. Sebabnya, idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharram. Ketika istri Imran itu sedang hamil, sedang ngandut, itu beliau bernazar. Nazar itu di atas
keinginan, di atas cita-cita. Kalau keinginan, cita-cita, boten kelakon, boten nopo-nopo, nggak terlaksana, tidak apa-apa. Tapi kalau nazar nggak terlaksana, harus membayar kafarah. Ini bedanya. Apa nazarnya istri Imran? Ini nazar tuh, sesungguhnya aku bernazar laka kepada engkau ya Allah, ma fi batni, bayi yang ada di dalam perutku ini, muharraran, jadikanlah muharrir. Apa itu muharrir? Di dalam tafsir disebutkan muharrir itu adalah li khidmati baitikal muqaddas, orang yang khidmat mengabdi di Baitul Maqdis, di Bethlehem, di tempat suci, tempat ibadah. Ya kalau bahasanya kita takbir masjid gitu. Kira-kira ada nggak orang sekarang itu punya nazar, cita-cita, ya Allah jadikanlah anakku nanti kalau sudah lahir jadi takbir masjid gitu. Kayak elok banget. Kayaknya nggak ada orang-orang yang cita-citanya anaknya pengen jadi lehit mati baitikal muqaddas. Makanya ini satu nazar yang luar biasa, karena memang kayaknya nggak ada orang yang punya nazar keinginan seperti itu. Nazar bahwasanya jadikanlah anak yang ada dalam rahimku ini menjadi muharrir, orang yang khidmah, orang yang mengabdi, orang yang senantiasa menghidup-hidupi Baitullah. Maka ketika istri Imran itu melahirkan, dan yang dilahirkan ini ternyata seorang perempuan, dikasih namalah Maryam. Ya sempat kecewa, kok ini perempuan, padahal aku sudah nazar kalau nanti lahir akan saya titipkan ke Baitul Lahmin, ke Bethlehem untuk agar bisa mengabdi di sana. Kok ternyata perempuan. Sempat kecewa. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, enggak apa-apa perempuan. Karena memang aku sudah desain bahwa bayi yang lahir itu perempuan, karena aku akan siapkan menjadi seorang perempuan suci yang melahirkan seorang anak laki-laki yang mulia, yaitu Nabiullah Isa alaihissalam. Jadi memang sudah skenarionya Allah begitu. Maka sejak kecil Maryam lahir itu langsung dititipkan kepada pamannya, yaitu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria yang rumah, yang merawat, tetapi beliau setiap kali masuk ke kamarnya Maryam, izdakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqan. Tiap kali masuk ke kamarnya Maryam itu sudah dicepatkan makanan, minuman, buah-buahan oleh Allah langsung. Makanya dulu dalam pembahasan yang pertama di dalam kitab Al-Hikam ada makom namanya makom tajrid. Makom tajrid itu makom yang memang sudah semua keperluan duniawinya itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk makom tajrid yang sempurna. Sampai-sampai apa? Pamannya yaitu Nabi Zakaria tiap kali masuk kamarnya Maryam, wajada 'indaha rizqan, sudah terpenuhi semua makanan. Makanya Maryam itu nggak pernah kerja, nggak pernah kemudian ngenger, golek kerjaan dan sebagainya, karena itu sudah disiapkan oleh Allah. Makan dalam kamar, nggak pernah terekspos, nggak pernah dilihat oleh orang lain. Maka kemudian akhirnya disalahpahami, ini orang nggak pernah kelihatan makan. Bahkan ketika beliau melahirkan seorang anak namanya Isa, juga
nggak pernah kelihatan makan di ruang publik. Nggak ada orang yang tahu makannya beliau. Makanya orang-orang Nasrani kemudian salah paham, mengatakan beliau itu adalah bagian dari Tuhan. Jadi Isa itu disalahpahami sebagai anaknya Allah atau waladun minallah, anak dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian ketika Allah membantah tentang ketuhanan atau Isa yang dianggap oleh mereka sebagai bagian dari Tuhan atau anak Tuhan, Allah hanya menyampaikan kana yakulanit ta'am. Mereka berdua, yaitu Maryam dan putranya, itu masih membutuhkan makan. Maryam itu masih menjadi manusia biasa yang tiap hari yang makan, tiap hari minum. Isa juga sama, tiap hari kalau nggak makan ya lemes, kalau nggak minum juga haus. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang masih membutuhkan makanan rasanya tidak pas kalau disifati dengan sifat-sifat keilahian. Nggak pas kalau disifati dengan sifat-sifat ketuhanan. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala membantah klaimnya mereka. Makanya kita di antara tugasnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah meluruskan fakta sejarah bahwasanya Isa itu bukan anak zina, Isa juga bukan anak Tuhan, tetapi Isa adalah ibnu Maryam. Isa itu adalah Abdullah, sebagaimana kalimatnya Nabiullah Isa itu sendiri yang kemudian diabadikan di dalam Al-Quran di surat Maryam ayat 30. Itu ada kalimatnya Isa kemudian diabadikan oleh Allah. Qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa awsani bis shalah waz zakati ma dumtu hayya. Ini kalimatnya Nabiullah Isa diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Apa kata Isa? Qala inni Abdullah. Qala telah berkata, yaitu Nabiullah Isa, ini satamna insun iku Abdullah, hambanya Allah. Sesungguhnya saya ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku ini adalah hambanya Allah. Maka rasanya tidak pas, rasanya tidak pantas disejajarkan oleh dengan Allah atau disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara tugasnya kita. Karena apa? Allah sampaikan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Dan kami jadikan kalian, wahai umat Rasulullah, wahai umat Islam, dijadikan sebagai umat yang tengah-tengah, menjadi wasit atas perseteruan tadi. Pendapat yang mengatakan ini begini, maka kita harus mendudukan perkara itu dengan seobjektif mungkin sesuai dengan data dan fakta. Makanya bahasanya Allah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian sebagai umat yang tengah-tengah, jadi wasit. Memang yang namanya wasit itu kadang-kadang nggak mujur, dari sana disalahkan, dari sini juga disalahkan. Dari kubu sana kita kadang-kadang diantemi, dari kubu sana juga diantemi. Itu wasit, sudah wajar. Tapi ini konsekuensi kita sebagai umat Rasulullah harus menjadi wasit.
Dan wasit yang baik, wasit yang bijak, wasit yang betul-betul menjaga kebenaran adalah wasit yang punya ilmu yang luas. Gak mungkin wasit sepak bola gak tahu peraturan sepak bola. Gak mungkin wasit bola voli kemudian gak tahu cara permainan bola voli. Itu impossible. Maka ketika kita ditakdir oleh Allah, diperintahkan oleh Allah menjadi wasit, maka mau tidak mau kita harus banyak belajar tentang peradaban, sejarah-sejarah masa lalu agar kita bisa mendudukkan perkara itu dengan proporsional, dengan sesuai data dan fakta sebagaimana yang disampaikan Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka seperti tadi bahwasanya kalimat yang disampaikan oleh Nabiullah Isa, qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Saya ini adalah hambanya Allah yang diberikan oleh Allah Alkitab untuk mengajarkan kepada kalian agar hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua nabi, semua rasul dari Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam sampai dengan nanti Nabi akhir zaman Muhammad Rasulullah, semuanya adalah mengajarkan tauhid. Gak ada yang mengajarkan yang lain. Gak ada yang mengajarkan tentang Tuhan itu banyak, Tuhan itu Trinitas dan yang lain sebagainya. Tuhan alam semesta yang mencipta alam semesta ini adalah wa ilahukum ilahu. Tuhan kalian semua dan Tuhan kita semua adalah ilahu wahid, Tuhan yang satu. Mana buktinya kalau Tuhan itu hanya satu? Kalau dalam ilmu tauhid itu para ulama memberikan logika berpikir yang paling gampang, yang mudah dicerna. Logika tentang keesaan Allah, bahwa Tuhan itu wajib harus satu, harus esa, harus tunggal. Karena apa? Karena kalau Tuhan itu berbilang, Tuhan itu lebih dari satu, pasti konsekuensinya adalah dunia ini akan hancur. Karena ada kompetisi di antara Tuhan, ada rivalitas antara Tuhan satu dengan Tuhan yang lain. Makanya bukti bahwa Tuhan itu satu, kalau dalam pelajaran tentang tauhid itu disebutkan, para ulama mengatakan bukti Tuhan itu satu, yaitu alam semesta, langit, bumi dan seisinya itu masih baik-baik saja. Ketika Allah menciptakan rembulan, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Ini kalau kita biasa Yasin tahlil pasti akan membaca ayat ini. Wal qamara qaddarnahu manazil, dan Allah ciptakan rembulan itu beredar sesuai dengan garis edarnya, sesuai dengan manazilnya. Wal qamara qaddarna wasyamsu tajri limustaqarril laha. Begitu juga matahari sejak dicipta oleh Allah sampai sekarang, sampai nanti kiamat, dia masih berjalan terus di porosnya sebagaimana perintahnya Allah, wasyamsu tajri limustaqarril laha. Ketika alam semesta, matahari, rembulan masih baik-baik saja, alam semesta masih baik-baik saja, itu bukti bahwa Allah, Tuhan semesta alam itu adalah satu. Itu gampangannya. Makanya para ulama memberikan pengajaran kepada kita, mengenalkan
Jadi Tuhan satu itu apa? Alam semesta, bumi, langit dan seisinya itu masih beredar, masih berjalan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, ini dalil yang menunjukkan keesaan Allah. Makanya kita menjadi orang yang punya hati yang tentram, punya kebanggaan, punya Tuhan yang satu. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala membantah ketuhanan mereka, orang-orang kafir Mekah yang saat Quran itu turun, itu kan mereka punya Tuhan banyak. Ada Lata, ada Uzza, ada Hubal. Jadi mereka membuat Tuhan-Tuhan yang kemudian dibikin patung. Bahkan patungnya itu ditaruh di sekitar Ka'bah. Jadi Ka'bah dulu itu